can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. Without you by my side, I can't survive. And this can be the end. I won't just settle for being your friend. Our broken bond is not too late to mend, but what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life. Baik, setelah menyaksikan video kegiatan selama kuliah di mata kuliah pengelolaan pendidikan, di sini saya akan menyampaikan materi yang menarik di mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai materi manajemen kurikulum. Di sini saya telah menyantumkan poin-poin penting terkait dengan manajemen kurikulum. Yang saya pahami di pengelolaan pendidikan mengenai materi manajemen kurikulum. Dalam pengelolaan pendidikan, terutama terkait manajemen kurikulum, beberapa materi yang penting meliputi yang pertama ada perencanaan kurikulum, yaitu pengembangan rencana pembelajaran dan struktur kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada implementasi kurikulum, yaitu proses penerapan kurikulum yang melibatkan pengajaran, penilaian, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada evaluasi kurikulum, menilai efektivitas kurikulum untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum, mengikuti perkembangan pendidikan dan memperbarui kurikulum agar tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu yang selanjutnya ada manajemen sumber daya, yaitu pengelolaan sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada pengukuran dan penilaian, pengembangan metode evaluasi dan penilaian yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap kurikulum. Selanjutnya ada pengembangan profesionalisme guru, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Lalu ada konsultasi dan kolaborasi, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait untuk memastikan kesuksesan pengelolaan kurikulum. Lalu penyusunan bahan ajar, membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya ada manajemen perubahan, yaitu mengelola perubahan dalam kurikulum dan memastikan keterlibatan stakeholder untuk mendukung perubahan tersebut. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan relevan. Dan mengenai insight dalam proses pembelajaran matkul pengelolaan pendidikan. Dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan, beberapa insight penting yang dapat diperoleh saya yaitu meliputi strategi perencanaan pendidikan, yaitu memahami strategi perencanaan yang efektif untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa.
Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder. Pentingnya melibatkan semua stakeholder seperti guru, orang tua, dan komunitas dalam proses pengelolaan pendidikan untuk mendukung kesuksesan siswa. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu kesadaran akan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam pendidikan dan bagaimana mengelolanya secara efektif. Selanjutnya ada pemahaman aspek teknis, yaitu memahami aspek teknis dalam manajemen pendidikan seperti pengembangan kurikulum, pemilihan metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Lalu selanjutnya ada evaluasi efektivitas pendidikan. Keterampilan dalam mengevaluasi efektivitas kurikulum dan keberhasilan proses pembelajaran untuk perbaikan kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya ada kepemimpinan pendidikan. Pemahaman tentang peran kepemimpinan dalam konteks pendidikan, termasuk keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin lembaga pendidikan. Selanjutnya ada keterampilan manajerial, yaitu pengembangan keterampilan manajerial untuk efektif mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada etika pendidikan. Kesadaran tentang aspek etika dalam pengelolaan pendidikan, termasuk keadilan, keberagamaan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Lalu selanjutnya ada penggunaan teknologi pendidikan. Pemahaman tentang cara mengintegrasikan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Mata kuliah ini memberikan landasan bagi calon pemimpin pendidikan untuk dapat mengelola lembaga pendidikan dengan baik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.